Halo Aries, apa kabar? Aku harap hari ini kamu dalam keadaan yang baik, sehat, dan berbahagia ya. Amin. Oke, di sini aku akan general reading untuk kamu ya. Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2021. Yang mana bacaan ini bersifat umum, jadi hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak. Energinya pun juga dapat vice versa. So, aku mohon untuk kamu dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini. Oke, Aries? Ya, Aries general reading ya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Februari tahun 2021 ya, mengenai kehidupan, pekerjaan, keuangan, dan asmara. Oke, cukup. Ya, di sini ada Two of Swords, The Hangman, The High Priestess, The Empress, Page of Wands, lalu ada Three of Pentacles, lalu ada Ace of Wands, Eight of Wands, lalu ada King of Swords. Ya, sebentar. Oke, cukup. Di sini ada Two of Swords, Nine of Cups, The Emperor, and then kartu terakhir ada The Magician. Oke. Aries, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku ingatkan kembali ya, jika ini bacaan umum, jadi hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak. Energinya juga dapat vice versa, oke? Ya. Pertama aku akan membahas mengenai kehidupan kamu ya. Aku merasakan ada sebagian dari Aries saat ini situasinya sungguh membingungkan hati ya. Nah, di sini mungkin kamu dihadapkan oleh beberapa pilihan ya, atau mungkin bisa jadi saat ini kamu dihadapkan oleh beberapa masalah sehingga kamu perlu untuk menyelesaikan itu dengan segera dan juga dalam waktu yang bersamaan. Situasi ini mungkin cukup berat untuk kamu ya, ketika kamu harus memilih salah satunya atau memutuskan salah satunya gitu. Misalnya begini ya, kamu dihadapkan oleh dua pilihan, yang mana dua pilihan ini harus kamu lalui atau harus kamu kerjakan. Namun tidak mungkin kamu dapat menyelesaikannya secara bersamaan ya. Mungkin kamu perlu untuk memilih salah satu yang harus kamu dulukan gitu ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk situasi kehidupan kamu saat ini ya. Intinya mungkin saat ini kamu dalam situasi yang membingungkan, atau bisa jadi mungkin kamu bimbang ya mengenai suatu hal, terlebih memutuskan sesuatu gitu ya. Mungkin lebih detailnya lagi, kamu bisa mencocokkan sendiri dengan situasi atau kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Lalu untuk situasi karir atau pekerjaan kamu saat ini, di sini ada energi The Hangman ya, yang mana kartu ini muncul ya, biasanya melibatkan situasi yang perlu difikirkan lagi atau mungkin saat ini kamu sedang berpikir-pikir mengenai sebuah hal yang harus kamu putuskan gitu ya. Bisa jadi saat ini kamu sedang menghadapi masalah ya dalam karir kamu, bisa dalam pekerjaan atau mungkin usaha, sehingga kamu perlu mempertimbangkan kembali untuk memutuskan sesuatu pada masalah kamu tersebut gitu. Yang mana di sini yang diuji adalah kesabaran kamu sepertinya. Atau bisa jadi ya, saat ini kamu dihadapkan oleh banyak tugas atau pekerjaan sehingga kamu tuh kayak merasa aduh ini tuh berat gitu. Atau mungkin bisa jadi kamu merasa bosan juga ya dengan semua ini karena mungkin terlalu berat
pekerjaannya, atau mungkin ada hal yang lain yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman dengan pekerjaan ini ya. Mungkin kamu bisa mencocokkan sendiri dengan situasi yang sedang kamu hadapi. Nah, di sini mungkin pesan-pesan untuk kamu ya, atau nasihat untuk kamu. Sepertinya kamu perlu untuk menyemangati diri kamu sendiri ya, ketika kamu merasa bosan, merasa jenuh dengan pekerjaan ya. Kamu mungkin bisa mencoba hal yang baru atau cara yang baru untuk menjalani pekerjaan kamu ini, sehingga kamu tidak merasa bosan lagi gitu. Intinya ya, apapun masalah yang sedang kamu hadapi dan itu membuat kamu bimbang atau bingung, di sini kamu perlu bersabar dan juga tetap fokus dengan tujuan kamu ya. Misalnya begini, kamu bekerja, kamu usaha itu untuk apa gitu ya. Misalnya untuk membahagiakan keluarga. Nah, ketika kamu ingat dan tetap fokus dengan tujuan kamu, nanti ketika kamu merasa jenuh, kamu akan merasa bersemangat kembali gitu. Atau mungkin kamu mempunyai cara tersendiri untuk mengembalikan rasa semangat kerja kamu ya. Mungkin bisa jadi kamunya suka liburan atau jalan-jalan gitu ya. Ketika kamu dapat mengembalikan rasa semangat kamu lagi ya, dan kembali kamu giat bekerja ya, terlebih untuk mewujudkan harapan kamu, nantinya kamu akan sukses dan berhasil ya. Dan tentunya kamu dapat mewujudkan harapan kamu, yaitu mungkin membahagiakan keluarga atau mungkin membangun sesuatu gitu, misalnya usaha lain atau apa ya, mungkin kamu bisa mencocokkan dengan harapan kamu sendiri ya. Intinya kamu harus tetap fokus dan tetap semangat menjalani karir kamu, oke? Buatlah keluarga kamu atau orang-orang terdekat kamu bangga terhadap kamu ya. Tentunya dari hasil kerja keras kamu sendiri gitu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk situasi karir kamu saat ini ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai situasi keuangan kamu saat ini ya. Ya, aku merasakan situasi keuangan kamu saat ini penuh dengan godaan ya. Ya, intinya begini, mungkin keuangan kamu saat ini stabil ya, bisa dikatakan baik juga. Namun ada godaannya nih, bisa jadi kamu ada tawaran-tawaran atau promosi mengenai produk itu, sehingga kamu ingin untuk membelinya. Atau mungkin bisa jadi ya, kamu ada tawaran investasi nih, sehingga kamu tertarik untuk mengikuti investasi tersebut. Nah, di sini kelemahan kamu ya, sepertinya kamu tidak bisa mengerem keuangan ya, sehingga ketika ada tawaran itu masuk, kamu akan membelinya gitu. Padahal mungkin barang itu atau produk itu belum bermanfaat untuk sekarang ini gitu. Nah, mungkin di sini ya yang perlu kamu lakukan atau kamu perhatikan ya, kamu harus berjuang melawan perasaan kamu itu atau keinginan kamu itu ya, karena belum tentu keinginan kamu itu akan membuahkan hasil yang baik ya. Karena di sini mungkin kamu perlu untuk memperhatikan situasi juga. Adakah hal yang harus didahulukan gitu. Misalnya begini ya, kamu dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu keinginan dan kebutuhan. Mungkin di sini kamu perlu untuk mendahulukan kebutuhan terlebih dahulu ya, yaitu kebutuhan yang penting untuk saat ini gitu. Nah, ketika kamu dapat mengalahkan rasa keinginan kamu itu ya, nantinya kamu dapat mengontrol keuangan dengan baik di sini. Dan bahkan mungkin malah kamu nantinya dapat menyisihkan keuangan lebih banyak lagi ya, ketika kamu dapat berhemat dan meminimalisir kerugian gitu ya. Dan kedepannya di sini yang aku lihat dari kartu tarot ya, kamu akan lebih disiplin lagi dalam perihal keuangan ya. Dan itu nanti akan membawa kamu ke situasi yang lebih baik lagi gitu. Iya, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk situasi keuangan kamu saat ini ya. Namun tidak sepenuhnya resonate, mungkin hanya sebagian atau beberapa saja. Baik, kita akan bahas mengenai asmara ya, yaitu asmara Aries yang single. Untuk Aries yang single, sepertinya saat ini tengah dekat dengan seseorang atau bisa jadi mungkin lebih dari satu orang ya. Nah, di sini mungkin Aries bingung untuk memutuskan mana sih seseorang yang tepat untuk Aries gitu.
yang mungkin ini ya dua-duanya tuh benar-benar orang yang baik atau mungkin sesuai dengan kriteria Aries ya. Jadi Aries mungkin sedikit bingung untuk memilih yang mana gitu yang cocok untuk dia ke depannya gitu. Terlebih dapat membahagiakan Aries. Karena di sini yang aku lihat ya, ada beberapa Aries yang sudah lama jomblo atau sudah lama single dan masih trauma mengenai situasi masa lalu gitu. Mungkin dulunya pernah dikecewakan atau mungkin diselingkuhi ya, sehingga Aries masih trauma. Aries, kamu perlu untuk mengikuti kata hati ya di sini. Nah, misalnya begini, ketika kamu dekat dengan dua orang ya misalnya, dan dua-duanya ini sama-sama baik, mungkin kamu harus mengikuti kata hati ya. Jangan dilihat dari mata terbuka aja gitu. Nah, di sini hati juga perlu memilih ya. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk situasi asmara Aries yang single ya. Namun hanya sebagian saja yang resonate, tidak semuanya ya. Lalu untuk situasi asmara Aries yang berpasangan ya, di sini aku merasakan ada konflik di antara Aries dengan pasangannya ya. Yang mana di sini salah satu dari kalian perlu mengambil sikap bijaksana ya. Bisa jadi salah satunya maaf ya egois ya, keras kepala gitu. Yang mana yang satunya ini sering mengalah, sehingga ketika yang sering mengalah ini diam saja, yang satunya tuh malah menjadi-jadi gitu. Jadi yang sering mengalah ini merasa bingung harus gimana gitu. Namun sepertinya di sini ya, jika Ariesnya yang sering mengalah, mungkin Aries lebih memilih untuk menjalani aktivitasnya sendiri atau aktivitas yang membuat hatinya tuh bahagia gitu. Misalnya ya hobi atau hal yang lain yang dapat membuat hati kamu tuh merasa rileks dan senang gitu. Nah, itu mungkin akan membuat kamu sedikit lupa dengan masalah yang sedang kamu hadapi ya. Nah, intinya di sini apapun masalah yang sedang kamu hadapi dengan pasangan kamu atau di rumah tangga kamu ya, mungkin kamu perlu mengambil sikap yang bijaksana, karena mungkin pihak yang lain itu sedikit ngeyel dengan prinsipnya sendiri, sehingga ada yang perlu mengalah di sini, oke? Iya, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk situasi asmara Aries yang berpasangan ya. Intinya kamu harus tetap bersabar dalam menghadapi setiap masalah ya, terlebih menghadapi pihak-pihak yang sifatnya seperti apa yang aku katakan tadi. Semoga masalah kamu cepat terselesaikan dan kamu dapat merasakan kehidupan yang nyaman atau perasaan yang nyaman ya. Oke Aries, mungkin cukup sampai di sini dulu ya readingan kita kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf jika aku ada salah perkataan atau mungkin ada perkataanku yang kurang berkenan di hati kalian ya. Semoga video ini bermanfaat. Ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, lalu buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian kamu ke depannya. Oke. Dan untuk kamu yang resonate dengan readingan ini, ingin melakukan personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp atau DM Instagram ya, yang ada di layar video ini, atau kamu bisa juga cek di deskripsi box mengenai kontak selengkapnya, oke? Lalu untuk kamu yang belum resonate atau tidak resonate dengan readingan ini, jangan diambil pusing, mungkin ini bukan energi kamu ya. Jadi jangan marah-marah juga di komentar, oke? Well Aries, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Salam rahayu dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye Aries.